Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Romi Eka Lizardi. Saya merupakan seorang guru bidang studi Bahasa Indonesia yang mengajar di SMP Negeri 2 Kuala Tungkal. Sekaligus saya juga merupakan mahasiswa PPR dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Simalungun tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi kelas 9 teks pidato persuasif, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljat Angkatan 2 tahun 2023. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kabarnya nih? Kalau baik. Sebelum kita mulai pelajaran, di sini Bapak akan mau ngecek dulu keadaan kelasnya, ada bersih atau masih kotor. Nah, itu siapanya tolong. Nah, sudah iya. Selebihnya sudah bersih? Sudah bersih? Ada lagi yang kotor? Tidak. Tidak ada yang kotor, tadi sudah bersih ya. Ini berkat kerjasama yang bikin hari ini ya. Siapa yang bikin hari ini? Terima kasih untuk petugas bikin hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai teks pidato persuasif, masih kelanjutan pada materi sebelumnya. Kemarin materi sebelumnya kita membahas mengenai teks pidato persuasif, yaitu pengertian dan metode pidato persuasif. Masih ingat kan yang pengertiannya? Masih. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan mengenai kompetensi dasar kita, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks pidato persuasif. Nah, jadi di sini kita akan membicarakan struktur dan kebahasaan dari pidato persuasif. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang mana doa pada hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Ya, kepada ketua kelas silakan pimpin doa hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan percaya masing-masing dalam hati. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk pimpinan doanya. Masih semangat tidak? Yakin masih semangat? Biar lebih semangat, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional kita. Ya. Siapa yang mau memimpin lagu? Mampir. Nabila, ya. Nabila silakan pimpin lagu untuk kelasnya. Tegak ya Pak? Ini sama-sama. Ya, diri semuanya. Indonesia. Tujuannya itu untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita terhadap negara. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Apa yang tidak hadir? Apa ya? Ini kan. Sekarang kita akan mulai bahasan kita mengenai struktur dan kaidah kebahasaan
teks pidato persuasi. Nah, namun sebelumnya sedikit kita mengulang mengenai materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu pengertian dan metode pidato persuasi. Nah, kemarin ada penjelasan mengenai pengertian pidato persuasi. Masih ingat tidak apa itu pidato persuasi? Coba. Ya, jadi kita berbicara mengenai pidato. Pidato itu merupakan hal yang harus kalian kuasai. Karena siapa tahu nanti di antara kalian ini mungkin ada yang mungkin menjadi seorang ketua organisasi, menjadi pejabat, ya siapa tahu. Nah, itu biasanya orang seperti itu akan dituntut untuk menyampaikan sebuah pidato. Kalau kalian tidak mampu berpidato, kan malu dengan jabatannya. Ya, jadi dari sekaranglah kalian harus mengetahui ataupun bisa untuk melakukan yang namanya berpidato. Ya, nah jangan lupa lagi mengenai pengertian berpidato. Nah, kemudian metode pidato kemarin ada berapa? Ya. Ada? 4, yaitu pidato memoriter, pidato memoriter, pidato impromptu, pidato manuskrip, dan terakhir pidato extemporan. Nah, pada lupa ya. Pidato memoriter yaitu pidato yang dilakukan dengan dihafal atau menghafal semua isi teks pidato. Pidato manuskrip. Ayo manuskrip. Membawa teks, ya membawa teks. Jadi membaca pidato dengan membawa teks. Kemudian sudah manuskrip extemporan. Extemporan, pidato extemporan ya membawa catatan kecil. Di mana catatan itu hanya bagian-bagian penting atau bagian-bagian pokok dari isi pidato yang mau disampaikan. Nah, biasanya kalau pidato extemporan ini itu orang yang sudah ahli yang menyampaikan pidato tersebut, karena dia harus mampu mengembangkan dari poin-poin besar saat berpidato. Kemudian terakhir satu apa? Pidato impromptu. Masih ingat pidato impromptu? Pidato yang dilakukan secara impromptu dilakukan secara biasanya pidato ini dilakukan dalam acara-acara yang tidak resmi. Nah, itu metode pidato persuasi. Nanti di sini Bapak akan menyampaikan lagi mengenai pengertian pidato persuasi. Boleh ada yang bertanyakan? Nah, coba Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita berpidato boleh berbawa teks? Pertanyaannya, apakah kita saat berpidato boleh membawa teks? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Ada yang bisa menjelaskan? Boleh atau tidak kira-kira kita berpidato membawa teks? Boleh, tidak ada larangan ketika kita berpidato saat membawa teks. Ya, karena apa? Karena itu termasuk bagian dari metode pidato, yaitu metode manuskrip dengan membawa naskah. Tapi kalau kalian dilarang membawa naskah harus hafalan, ya maka kalian menggunakan metode memori. Ya. Nah, itu mengenai materi kita yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini di sini langsung Bapak menjelaskan mengenai materi kita, yaitu kaidah kebahasaan dan struktur dari teks pidato persuasi. Nah, di sini nanti ada sebuah video, kalian tinggal memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh video tersebut. Nah, bentar ya. Ya, jadi kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, tujuannya di sini nanti setelah kalian memahami struktur, setelah kalian mempelajari kebahasaan, kalian harus mampu menelaah isi struktur dari teks pidato
pidato persuasif, atau kalian harus mampu menganalisis bagian-bagian mana sih yang isi teks pidato persuasif itu, apakah pembukaan, penutupan, atau pernyataan posisi atau penegasan, semuanya harus kalian bisa menunjukkan setelah mempelajari materi tersebut. Nah kemudian tujuan yang kedua, selain kalian harus mampu menentukan struktur teks pidato persuasif, kalian juga nanti harus mampu menentukan kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks pidato persuasif. Nah untuk itu sebelum kalian menguasai hal tersebut, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini mengenai pidato persuasif. Sebelumnya ada yang mau tanyakan tidak? Ada ya? Oke. Nah, silakan kalian perhatikan video tersebut mengenai struktur dan mengenai kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Coba ya. Mulai. 1, 2, 3. Oke. Kalian pasti pernah kan melihat orang yang berpidato? Contohnya seperti kepala sekolah yang menyampaikan pidato saat upacara bendera, atau Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang menyampaikan pidatonya pada acara penting. Secara pengertian, pidato adalah sebuah kegiatan biasanya pembicara membuat teks pidato terlebih dahulu. Lalu, apa itu teks pidato? Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Kemudian, persuasif berarti mempengaruhi atau mengajak untuk melakukan sesuatu. Sudah apa yang maksud video tersebut? Ya, jadi di sini kita membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Nah, apa saja yang sudah disampaikan dalam video tersebut? Yang pertama tadi pengertian. Yang kedua ciri. Yang ketiga struktur, dan yang keempat nah itulah materi kita mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Sampai sini ada yang menanyakan? Bisa memahami apa yang dengan struktur atau kaidah kebahasaan? Nah, di sini Bapak masih ada satu video lagi, yaitu contoh orang membacakan pidato persuasif. Mau dilihat atau tidak videonya? Nah, ini contoh ketika seseorang membaca teks pidato persuasif. Ya, silakan diperhatikan dan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat. Selamat
depan ya, tentang ini tentang hidup ini. Nah, kira-kira apa persuasi dalam video tersebut? Apa persuasinya? Ya, mengajak kita untuk stop atau tidak melakukan yang namanya bullying atau bullying. Nah, seperti itulah contoh pidato persuasi. Nah, dari dua video tadi, Bapak Ibu semuanya sudah paham mengenai materi kita pada hari ini. Kira-kira ada yang bertanyakan lagi tidak? Kalau tidak ada, kita akan mencoba membentuk sebuah kelompok dan kita mengerjakan tugas. Ya. Nah, sekarang silakan bergabung kepada kelompoknya masing-masing. Ya, silakan bergabung ke kelompoknya. Lembar kerja ini yaitu menyusun kembali sebuah teks pidato persuasif yang akan berdasarkan struktur yang akan dijelaskan seperti yang ada di video. Saya sudah dijelaskan ke pembagian setiap kelompok yang pakai ini. Sudah lepas semua? Nah, jadi dalam RKPD tersebut cara pengerjaannya perhatikan. Di sana ada sebuah teks pidato. Nanti silahkan kalian baca bersama kelompok kalian mengenai teks pidato tersebut. Nanti kalian akan menemukan hal ganjil dalam teks pidato tersebut. Nah, kemudian tugasnya susunlah teks pidato tersebut berdasarkan struktur yang sudah kalian pahami tadi. Oke, kemudian tentukan kaidah kebahasaannya. Ya, isi pada halaman yang kosong pada RKPD tersebut. Paham? Ada lagi yang bertanyakan? Ya, ada? Ya, silakan dibaca terlebih dahulu teks pidatonya, baru dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Bisa mengerjakannya? Ada yang bingung tidak? Nah, kalau tidak, silakan lagi pekerjaannya.
Oke, sudah semua ya? Oke, kalau sudah, sekarang kita mencoba untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing ya. Nah, untuk hari ini silakan satu kelompok maju untuk mempresentasikan dari kelompok Aura, kelompok apa? Kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk tampil ke depan. Mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, untuk kelompok lain tolong diperhatikan ya. Diperhatikan, disimak apa yang disampaikan oleh temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Siang. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, bukan untuk mempresentasikan perasaan saya ke dia. Tak dengar kata saya, tapi kalau udah sayang, udah kenal, jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Bradianti. Saya Nata Ludia. Dan saya Rida. Saya Kafirma. Inilah hasil presentasi kelompok saya. Ya. Bisa tak? Bahwa anak muda dalam masa yang sangat rawan. Sekian dari kami. Ya, itulah hasil penampilan dari kelompok 1. Nah, sekarang kita masuk sesi tanggapan atau sesi bertanya jawab mengenai hasil yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1 ini. Nah, kepada kelompok lain, itulah tadi hasil yang sudah dibacakan oleh kelompok 1. Menurut kelompok lain, apakah yang dikerjakan oleh kelompok 1 itu sudah benar? Atau mungkin kelompok lain, adakah yang mau memberi tanggapan, masukan, ataupun kritikan? Ya, pada kelompok lain Bapak persilakan. Ya, kelompok berapa itu? Kelompok 1. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, oke. Ya, silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menanyakan, menurut kelompok Anda, apakah untuk pidato persuasif yang sudah Anda bikin sudah lengkap? Ya, tadi pertanyaannya menurut kelompok 2, apakah teks pidato yang sudah kelompok 1 susun itu sudah lengkap atau masih ada yang kurang menurut kelompok 1 kira-kira? Ya, silakan kelompok 1 dijawab. Sepertinya menurut kelompok kami, isi pidatonya sudah lengkap. Kelompok lain ada tanggapan? Kelompok lain? Ya, Bapak silakan dulu kelompok 3 ya. Kelompok 3, oke. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut kami, juga sependapat dengan kelompok yang terakhir bahwa struktur pada teks tersebut sudah lengkap dan tidak ada kurangnya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, jadi kelompok 3 ini memperkuat argumen dari kelompok 1 bahwa kata kelompok 3 benar ya apa yang sudah dikatakan oleh kelompok 1. Menurut dia dan menurut kelompok 1 dan kelompok 3 itu sudah lengkap. Nah, bagaimana? Bapak kembalikan lagi kepada kelompok 2. Bagaimana menurut kelompok 2? Apakah menerima atau tidak? Tapi kalau menurut kelompok kami, pidato itu belum lengkap kalau tidak ada ucapan terima kasih. Ya, jadi kata kelompok 2 ada satu poin yang tidak tersampaikan dalam teks pidato tersebut, yaitu ucapan terima kasih. Bagaimana tanggapan kelompok 1? Oh iya, kalau menerima kritik ada. Ya, jadi kelompok 1 ya memang kalau kita perhatikan ya memang tes yang dalam LKPD yang Bapak buat itu memang satu aspek yang tidak Bapak sampaikan, yaitu ucapan terima kasih. Kalau kalian cari dalam LKPD tersebut pasti tidak ada kata
kata ucapan terima kasih. Ya, berarti untuk kelompok 2 sudah sangat teliti sekali membaca teks tersebut ya, sehingga tahu apa yang tidak ada di dalam teks tersebut. Nah, jadi untuk kelompok 1 itulah masukan dari kelompok 2 ya. Berarti ucapan terima kasih tidak tersampaikan di dalam teks pidato persuasif tersebut. Nah, untuk kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tidak ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup penampilan dari kelompok 1. Ya, para kelompok 1 silakan untuk menutup diskusinya. Baiklah, sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti tidak mudah dia presentasi akan memulai. Dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti itulah tugas kita pada hari ini. Nah, jadi kalau dari segi menyusun, coba perhatikan, kalau dari segi menyusun untuk kelompok 1 sudah tepat, tetapi kelompok 1 tidak tahu bahwa dalam teks tersebut terdapat kekurangan. Namun kekurangan tersebut berhasil diungkapkan oleh kelompok 2. Ya, kelompok 2 berhasil menemukan dan mengungkapkan bahwa dalam teks pidato tersebut terdapat beberapa kekurangan, yaitu ucapan terima kasih. Yang begitu juga dari kelompok 3 yang membantu kelompok 1 untuk memperjelas. Namun persepsi tersebut bisa dibantah oleh kelompok 2. Nah, jadi itulah mengenai materi kita pada hari ini, struktur dan kebahasan teks pidato persuasi. Nah, jadi untuk hari ini mungkin materi ini cukup sampai di sini dulu mengenai pembahasan kita struktur dan kebahasan. Nah, di sini akan simpulkan mengenai materi kita atau pertemuan kita pada hari ini ya. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas mengenai struktur. Semuanya pasti sudah paham ya. Struktur itu sebuah susunan ya. Dari struktur teks pidato persuasi ada apa saja? Pertama tadi pernyataan posisi atau bagian pembuka. Kemudian yang kedua, penyampaian argumen atau menyampaikan isi ya. Kemudian yang terakhir, penutup atau penguatan posisi. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Jadi kalian harus paham ya mengenai struktur ada 3 tadi, pernyataan posisi, argumen, kemudian penguatan posisi. Nah, kemudian dari kaidah kebahasannya apa saja tadi? Yang pertama, kata depan. Yang kedua, kata emosi atau emotif. Yang ketiga, sinonim. Dan yang keempat terakhir mengenai antonim. Jangan lupa ya, jadi struktur jadi bahasanya kata depan, kemudian kata emotif, kemudian kata sinonim, dan kata antonim. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Nah, sekarang saya mau tanya, setelah kalian mempelajari materi pada hari ini dengan menyaksikan penampilan video dan menyaksikan penampilan teman kalian tadi, bagaimana perasaannya? Asik. Mengasihkankah atau menyenangkan? Dan mengasihkan ya. Ada pantunnya. Ya, ada pantunnya dalam penampilan. Kemudian pelajaran juga menurut kalian bosan atau tidak? Tidak membosankan. Masih semangat ya? Semangat lagi? Luar biasa. Masih semangat ya. Nah, itu materi kita pada hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya
kita, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan juga percaya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak ucapkan terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.